merdeka. Dari pelataran Masjid Rahmatan lil Alamin, Lokis TV melaporkan kepada Anda semuanya tentang pelaksanaan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 6 Juni 2025 Miladiah. Di belakang saya sudah terlihat dan di dalam Masjid Rahmatan lil Alamin, masjid termegah se-Asia Tenggara pun sudah terlihat ribuan jamaah Masjid Rahmatan lil Alamin yang terdiri dari Sivitas Mahat Al-Zaitun, juga para wali santri serta warga lingkungan Mahat Al-Zaitun. Dan seperti biasa, pelaksanaan sholat Idul Adha setiap tahunnya, Syekh Al-Zaitun, Syekh Panji Gumilang akan memberikan tausiahnya tentang makna dari Idul Adha. Dan yang menarik adalah ketika Syekh Al-Zaitun, Syekh Panji Gumilang memberikan tausiah, setiap tahunnya selalu berbeda dan selalu memiliki gagasan yang sangat visioner. Mungkin itu salah satu kenapa banyak warga sekitar, wali santri serta Sivitas Mahat Al-Zaitun berbondong-bondong ke Masjid Rahmatan lil Alamin untuk melakukan sholat Idul Adha di pagi hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wa ba'du. Allahu akbar. 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 La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara, sidang raya kurban yang terhormat, sebelum khotib melanjutkan pesan-pesan dalam khutbah ini, khotib menyampaikan bahwa ini hari Jumat dan juga hari raya, maka kita melakukan sidang berjamaah Jumat dan hari raya menjadi satu dengan satu khutbah. Maknanya Jumat menjadi kita lakukan di siang hari ini atau pagi hari ini. Nanti tidak ada lagi sholat berjamaah Jumat. Selanjutnya, di dalam pesan kaum sufi mengatakan bahwa laisal id liman labisal jadid fa innamal id liman ta'atuhu tazid. Hari raya bukan untuk orang yang tampil dengan pakaian baru, namun makna hari raya adalah bagi orang yang bisa meningkatkan
itaat, taat kepada janji, taat kepada penunaian program, dan taat pada cita-cita yang diemban. Itu sebuah makna yang diberikan oleh kaum sufi agar jiwa ini selalu mentaati apa yang diucapkan, apa yang diprogramkan, sehingga perjalanan hidupnya, gerakan hidupnya menjadi nyata. Semakin hari bisa dirasakan dan bisa dilihat apa langkah yang sudah ditempuh dan berapa jauh yang telah dilalui. Saudara-saudara, di dalam khutbah kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang belum banyak diungkapkan oleh orang secara detail tentang bagaimana memajukan negara dari segala sisi. Banyak orang yang mengatakan dari pendidikan. Namun pendidikan itu sendiri belum banyak orang yang bisa menggambarkan seperti apa pendidikan yang bisa merubah diri daripada warga bangsa, dan tentunya untuk menjadi stempel bangsa itu sebagai bangsa yang berperadaban tinggi, dan negara itu negara yang mampu tampil maju dan modern. Saudara-saudara, pendidikan untuk Indonesia ini mesti didalami secara cermat sampai ke akar-akarnya, sehingga laksana negara ini mampu memprioritaskan program mana yang didahulukan, mana yang diberikan peruntukan yang besar, dan bagaimana memanagenya agar dalam tempo yang telah ditetapkan bisa tercapai. Saudara-saudara, sering kita dengar bahwa 2045 adalah satu titik yang dikatakan bahwa Indonesia akan masuk pada tahun emas. Namun roadmap-nya, peta perjalanannya belum tergambar dengan rinci, sehingga gambar yang tampil sebagai panduan bisa saja menyesatkan pada tahun yang dituju itu. Oleh sebab itu, dalam Hari Raya Kurban ini kita akan menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan pendidikan itu. Saudara, kita bicara kurban, mari kita baca diri kita dulu. Bakti kurban di tahun ini kita mencatat sebanyak 505.962 yang akan menerima daging kurban dan kawan daging, yaitu beras. Sebanyak 5.962 orang dan tersebar di Indramayu sampai ke Cirebon dan Jawa Timur sampai Gresik
dan Banten sampai di Pandeglang, wabil khusus Menes, Jawa Barat sampai ke Bandung. Saudara-saudara, sehingga jumlah hewan kurban yang dipersiapkan baru 35 kepala. Kemudian kambing 52 kepala dan domba 124 kepala. Jumlah kepala yang disiapkan 211. Kepala yang besar maupun kepala yang kecil. Kemudian jumlah beras yang diterimakan berjumlah 19 ton 80 kilo. Diharapkan daging akan mendapat rata-rata 1,8 kilogram dan beras rata-rata 5 kilogram. Yang menerima beras hanya 3.816 orang, lebih daripada 50%. Selainnya tidak menerima. Saudara-saudara, sehubungan dengan Hari Raya Kurban dan tadi sebagai narasi pembukaan bagaimana yang kita dengar tentang pendidikan, maka khotib hari ini akan menyampaikan hal-hal yang berkenaan pendidikan Indonesia, seperti apa seharusnya untuk menyongsong 2045. Kalau dihitung tahun, tinggal 20 tahun. 20 tahun waktu yang sangat panjang, namun juga waktu yang sangat singkat. Saudara-saudara, untuk lebih memfokuskan penyampaian khutbah hari ini, maka Syekh menghimpun dalam satu judul. Tentunya nanti penyampaiannya dengan ringkas, dan dari isi khutbah ini nanti kita terangkan satu persatu di dalam tulisan yang lain. Bagaimana penjabaran dari poin demi poin yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi buku yang bisa dibaca nanti. Saudara-saudara, tema daripada Raya Kurban hari ini tidak beda dengan tema pelatihan kita. Karena kita memang mempersiapkan diri untuk ikut menyongsong daripada 2045 itu, yakni tahun emas. Dan generasinya pun harus jadi generasi emas dan generasi yang tangguh. Temanya dari khutbah hari ini adalah transformasi revolusioner pendidikan Indonesia menuju Indonesia modern abad 21 dalam usia 100 tahun kemerdekaannya. Kita panjatkan puji dan syukur pada Allah yang telah menganugerahkan pada kita kehidupan, iman, dan ilmu pengetahuan, serta peradaban yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita berkumpul bersama merayakan Idul Adha,
secara ritual, dan kita melaksanakan ibadah secara makhluk, dan kita menunaikan korban secara ritual. Namun perimbangannya bagaimana secara sosial kemasyarakatan yang harus ditempuh dengan adanya raya kurban ini? Saudara-saudara, di usia menjelang 100 tahun kemerdekaan Indonesia, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar. Apa itu tantangan besar? Yaitu dalam dunia pendidikan. Sistem pendidikan yang ada belum sepenuhnya mampu membangun generasi unggul yang siap menghadapi tantangan dunia global hari ini. Maka transformasi revolusioner pendidikan dengan satu kurikulum yang berbasis, kita istilahkan STEAM, yakni law atau hukum, science, teknologi, engineering atau rekayasa, art, seni, dan matematik. Dengan pendekatan novum gradum menjadi solusi strategis untuk membawa Indonesia sejajar dengan negara maju di abad 21 ini. Saudara-saudara, tantangan pendidikan Indonesia di masa depan, yakni di era modern ini, pendidikan memiliki peran sentral. Jadi peran sentral itu maknanya negara, dalam hal ini pemerintah, sudah harus meletakkan diri di dalam mengatur negara ini, mendahulukan pendidikan yang berkarakter, memiliki kompetensi dan daya saing bangsa ini tampil. Namun, saudara-saudara, sekali lagi, Indonesia kita masih menghadapi berbagai tantangan, utamanya kesenjangan akses pendidikan, terutama bagi masyarakat di daerah atau pulau terpencil. Saudara-saudara, khotib atau syekh sering mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat khusus di permukaan bumi ini, mempunyai penduduk yang sangat banyak dan terpencar di puluhan ribu daripada pulau. Inilah yang sampai hari ini belum tertangani, belum terpecahkan, belum terfikirkan bagaimana untuk meletakkan infrastruktur itu menjadi sesuatu yang bisa diakses oleh anak bangsa yang tersebar merata-rata di 6.000 pulau dari 18.000 pulau yang ada.
Tidak ada negara di dunia ini yang seperti Indonesia. Maka sering kita dengarkan, kita melihat kemajuan bangsa lain, itu baik. Namun tidak meraba bangsa kita ini berada di mana. Bangsa kita bukan berada di satu daratan yang luas dan terhampar menjadi satu. Bangsa kita tersebar merata-rata di seluruh kepulauan Indonesia, khususnya di 6.000 pulau yang telah dihuni. Di situ belum ada akses pendidikan yang mumpuni. Bisa belajar dengan satu guru untuk satu unit sekolah dasar, itu sudah bagus. Oleh sebab itu yang akan menjadi kritikan kita, agar bagaimana caranya untuk mendekatkan semua anak bangsa itu kepada tempat pendidikan. Kemudian daripada itu, yang kedua, kualitas pendidikan belum merata. Penyebabnya adalah kesenjangan akses tadi. Dengan disparitas antara kota dan pedesaan, bedanya sangat jauh. Siapa yang duduk di sekolah kota dengan di sekolah non jauh dari kota besar maupun kota kecil. Yang ketiga, minimnya integrasi pendidikan dengan kebutuhan industri global. Saudara-saudara, pelajar yang dihasilkan oleh pendidikan Indonesia tidak mampu tampil untuk dunia kerja global, dunia industri global. Akibat daripada yang pertama dan yang kedua sebab tadi. Sehingga lulusan seringkali kurang siap menghadapi dunia kerja. Ini kenyataan yang ada. Saudara, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka Indonesia akan semakin tertinggal dalam peta persaingan global. Oleh karena itu, kita bangsa Indonesia harus merancang. Kita bangsa Indonesia punya hak untuk merancang dan kita sampaikan kepada pemegang kebijakan. Merancang apa? Merancang pendidikan baru. Merancang pendidikan baru yang tidak hanya menjawab kebutuhan nasional, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan dunia. Nah, ini kita punya hak untuk menyampaikan. Dan ini dari mimbar ini nanti menjadi suara kita untuk kita sampaikan, baik melalui khutbah maupun melalui tulisan. Sampailah kita kepada kritik terhadap pendidikan Indonesia hari ini. Saat ini sistem pendidikan Indonesia masih memiliki banyak kelemahan. Satu, pendekatan yang kurang aplikatif. Pendidikan masih terlalu berorientasi kepada teori, dengan minimnya implementasi nyata di lapangan.
Yang kedua, kurangnya pemerataan akses. Putra-putri di daerah tertinggal belum mendapatkan fasilitas dan tenaga pendidik yang memadai, sehingga kesenjangan pengetahuan semakin melebar. 3, belum adanya model pendidikan yang menyiapkan generasi berkarakter dan inovatif. Pendidikan saat ini belum sepenuhnya membentuk pemimpin yang berkarakter, mandiri, dan siap menghadapi tantangan dunia modern. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia, kita, memerlukan transformasi pendidikan yang radikal, bukan hanya memperbaiki sistem lama, tetapi menciptakan pendekatan baru yang dapat melahirkan generasi unggul. Saudara-saudara, itu kritik. Dan kita berada di mana hari ini dalam percaturan dunia? Mari kita bahas revolusi masyarakat. Dari orang bilang bahasa Inggris 4.0, kita katakan saja dengan bahasa Indonesia 4.0. Kalau kita hari ini hanya menyimpulkan 4.0 dan 5.0, dengan pendidikan yang kita rancang ini, kita akan mampu menggambarkan 4.0 menuju masyarakat 6.0. Seperti apa? Saudara-saudaraku, kita hidup di zaman yang terus mengalami perubahan besar dalam peradaban manusia. Yang pertama, uraian masyarakat 4.0 menuju 6.0. Era ini 4.0 ditandai dengan revolusi industri 4.0, di mana teknologi seperti AI atau AI dan IoT dan otomatisasi menjadi bagian dari kehidupan manusia. Namun di balik kemampuan ini muncul tantangan besar berupa ketimpangan akses teknologi dan pendidikan. Itu ciri masyarakat 4.0 atau 4.0. Kemudian yang kedua, kita hidup di masyarakat 5.0. Orang sering menyebut 5.0. Masyarakat 5.0 ini merupakan respon terhadap era digitalisasi. Jepang memperkenalkan konsep masyarakat 5.0, di mana teknologi dikembangkan untuk kesejahteraan manusia, bukan sekedar untuk industri. Fokus utamanya adalah keselarasan antara inovasi dan kehidupan sosial. Saudara-saudara, yang ketiga yang kita akan masuk di dalamnya dan menginisiasi, yakni menuju masyarakat 6.0. Indonesia tidak boleh berhenti di era 5.0 atau 5.0. Kita harus membangun masyarakat 6.0
di mana pendidikan menjadi fondasi utama dalam menciptakan generasi yang beretika, berkarakter, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Masyarakat 6.0 berorientasi pada keadilan sosial atau sosialis, berkelanjutan lingkungan, dan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab, memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap ilmu dan kesempatan berkontribusi bagi negara dan kemanusiaan. Itu situasi masyarakat dunia 4.0, lanjut 5.0, berhenti, dan kita mengajak bangsa Indonesia ini dengan sebuah sistem pendidikan nanti masuk kepada 6.0. Boleh jadi 6.0 itu akan dimulai tahun 2045 dengan program ini. Saudara-saudara, menghadapi apa yang terjadi pendidikan di Indonesia dan apa yang kita rasakan masyarakat dunia dengan diawali 4.0 masuk ke 5.0 dan Indonesia masih seperti kita bayangkan dan kita uraikan tadi, maka kita harus punya solusi. Solusi yakni pendidikan berasrama. Jadi solusi untuk Indonesia ini tidak bisa seperti hari ini lantas didandani, direkayasa, dirombak total, yakni pendidikan berasrama untuk seluruh Indonesia. Kemudian kurikulumnya mengikuti perkembangan abad 21. Kurikulum abad 21 adalah bentuknya yakni berbasis L, S, T, E, A, M, L, STEAM, dan dengan cara novum gradum. Untuk mewujudkan Indonesia modern dan berdaya saing, kita harus mengadopsi model pendidikan berasrama yang saya sebutkan tadi, didukung oleh kurikulum abad 21 berbasis L-STEAM dan pendekatan novum gradum. Mari kita urai satu persatu. Kurikulum L-STEAM dalam perspektif Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Para filsuf besar Yunani ini telah memberikan dasar bagi pendidikan yang ideal. Satu, Sokrates menekankan pendidikan berbasis dialog dan pemikiran kritis, di mana siswa diajak untuk bertanya dan menemukan jawaban melalui refleksi yang mendalam. Saudara-saudara, siapa yang belajar at-tarbiyatu wa ta'lim, kita kenal teori Sokrates ini, yakni at-tajahul as-Sokrati, yaitu Sokrates selalu bertanya untuk mendapatkan jawaban dari yang ditanya agar menemukan satu titik yang diharapkan. Dalam bahasa at-tarbiyatu wa ta'lim,
adalah at-tajahul as-Sokrati, dan dalam bahasa yang dinarasikan tadi berbasis dialog dan pemikiran kritis, di mana siswa diajak untuk bertanya dan menemukan jawaban melalui refleksi yang mendalam. Mari kita tengok filsuf yang lain. Plato mengusulkan pendidikan yang berjenjang. Mungkin pada saat Sokrates pendidikan ini tanpa jenjang. Muridnya yang bernama Plato mulai melengkapi. Pendidikan harus berjenjang, di mana pendidikan dasar membentuk karakter. Pendidikan dasar harus terbentuk karakter. Kalau Indonesia mempunyai dasar Pancasila, maka sejak sekolah dasar karakter ditanamkan, dibangkitkan, dicontohkan menjadi karakter bangsa Indonesia yang berpancasila. Pancasila sudah selesai di tingkat dasar sebagai karakter anak didik bangsa Indonesia. Kemudian pendidikan menengah mengasah logika. Pendidikan menengah dimulai daripada kelas 7 sampai kelas 12. Ini logikanya harus diasah sehingga dia mampu berpikir logik sampai tercipta tidak percaya dengan sesuatu yang tidak logik, dan harus berdiskusi untuk menemukan yang tidak logik ini bagaimana. Ini tidak bisa dilaksanakan kalau tidak dididikkan. Tidak boleh ada pendidikan di tingkat menengah ini yang doktrinal, ansih. Bagaimana mengasah logika serta didik agar tampil menjadi suatu sikap yang berani karena punya logika. Kemudian pendidikan tinggi membangun dan menciptakan pemimpin yang bijaksana. Ini kata Plato. Pemimpin yang bijaksana. Saudara-saudara, kita bisa merasakan seperti apa pemimpin yang bijaksana itu. Sudah tertemukan atau belum? Pemimpin negara yang bijaksana. Kemudian kita masuk kepada teori pendidikan daripada Aristoteles. Aristoteles menekankan pendidikan berbasis pengalaman. Pengalaman apa yang didapat dari pendidikan yang diselenggarakan? Rasanya belum kita temukan pendidikan Indonesia ini yang memiliki pengalaman Elstin tadi, di mana siswa belajar melalui praktek. Siswa harus praktek. Apa yang diminati diberikan teori dan diberikan lapangan praktikum langsung dan pengamatan terhadap dunia nyata. Kalau itu digabungkan semua, maka keluarlah pendekatan Elstin, mengadopsi prinsip-prinsip tadi yang dinarasikan dengan law, science, teknologi, engineering, art, dan matematik tadi. Mari kita bahas law, hukum. Menanamkan nilai keadilan. Kalau dari tingkat dasar sudah
ditanamkan, dibangun berkarakter Pancasila, maka di tingkat selanjutnya untuk mewujudkan law atau hukum, maka para peserta didik akan sangat familiar dengan kehidupan yang berbasis law tadi, berbasis hukum tadi. Karena Pancasila di Indonesia menjadi dasar yang paling pertama untuk menentukan hukum, untuk menentukan undang-undang dasar, untuk menentukan undang-undang, untuk menentukan peraturan pemerintah, dan sampai ke bawah yang akan menelurkan kitab undang-undang hukum, baik itu pidana maupun perdata. Saudara, menanamkan nilai keadilan dan kepemimpinan seperti yang diajarkan oleh Plato tadi. Itu law masuknya ke situ, hukum masuknya ke situ. Sains mengembangkan pemikiran kritis ala Sokrates. Teknologi mengajarkan inovasi berbasis pengalaman seperti yang diteorikan oleh Aristoteles. Engineering atau rekayasa mendorong solusi kreatif berbasis teknologi. Art atau seni mengembangkan kreativitas dan kecerdasan emosional. Selanjutnya matematik melatih logika dan analisis dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, kemudian kita bertanya, apa itu novum gradum? Seperti apa kaitannya dengan teori kurikulum berbasis L-STEAM tadi? Novum gradum sebagai paradigma pendidikan baru. Novum gradum memastikan bahwa pendidikan tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga membentuk karakter dan kepemimpinan yang berorientasi pada etika, keberlanjutan, dan inovasi sosial. Itu inti daripada novum gradum. Dengan pendidikan berbasis L-STEAM dan novum gradum, Indonesia siap melahirkan generasi emas yang tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki integritas kepemimpinan dan jiwa inovatif. Saudara-saudara, kita bahas infrastruktur pendidikan. Semua yang diuraikan di awal itu tidak bisa terlaksana kalau infrastruktur pendidikan di Indonesia ini tidak mendukungnya. Maka infrastruktur pendidikan sebagai pemerataan akses untuk mewujudkan sistem ini diperlukan pembangunan asrama besar di 500 daerah yang masing-masing asrama dengan luasan lahan 3.000 hektar. Infrastruktur ini mencakup fasilitas pendidikan modern yang menjamin pembelajaran berkualitas. Kedua, laboratorium teknologi dan pusat inovasi untuk mengasah keterampilan siswa. Yang ketiga, ada sistem pertanian mandiri sehingga siswa dapat berpartisipasi dalam produksi pangan bergizi. Saudara-saudara,
bahkan akan lebih luas lagi, bukan hanya di pertanian, seluruh aspek kehidupan dipraktekkan di asrama besar yang disediakan oleh negara itu. Dengan sistem ini, tidak ada lagi putra-putri bangsa Indonesia yang tertinggal dalam pendidikan, baik di kota besar maupun di pulau-pulau terpencil. Sebab pelaksanaan pendidikan terpusat dalam asrama besar di tiap-tiap daerah, dan pendidikan mereka merupakan wajib belajar nasional dengan pembiayaan dari negara. Ini yang sering diucapkan tapi susah dilaksanakan. Mengapa? Karena awal-awal negara, dalam hal ini pemerintah, sudah selalu bertanya, dana dari mana? Tidak pernah mengukur bahwa negara Indonesia ini kaya raya. Tuangkan kekayaan Indonesia ini, kalaulah tidak 50%-nya, 30%-nya untuk pendidikan. Yang paling besar ini nanti adalah mempersiapkan infrastruktur. Dan itu bisa ditempuh dalam 5 tahun. Selesai. Tinggal 15 tahun. Maka prinsip-prinsip pendidikan yang berbasis STEAM tadi, dengan Novum Gradum tadi, dalam 15 tahun semua terpenuhi. Jadi yang ketiga ini, yang semua pendidikan dibiayai negara, banyak yang mengatakan, semua orang mengatakan, bukan hanya pemerintah saja, orang-orang yang berkiprah di pendidikan juga mengatakan dananya dari mana. Indonesia, tanah yang kaya. Tanah air yang kaya inilah peruntukkan untuk pendidikan. Fokus minimal 30%. Fokus pendidikan. Kalaulah tidak 50%. Itu pun hanya berjalan nanti 5 tahun. Selanjutnya adalah tinggal merawat. Kalau dibiayai 30%, akan tampil bangsa yang baru. Karena pendidikannya juga berubah total. Transformasi radikal. Transformasi revolusioner. Merombak semua berasrama, duduk di dalam asrama, belajar di dalam asrama, praktek di dalam asrama. Tentunya 1 semester diberi waktu 1 bulan untuk bermasyarakat di lingkungannya. Saudara-saudara, yang terakhir, aksi nyata menuju Indonesia modern dan visi 2045. Allahu Akbar. Tuhan Maha Besar. Jangan khawatir bangsa Indonesia. Negara kita negara kaya. Indonesia tanah yang kaya. Kaya. Jangan khawatir untuk masuk kepada Indonesia modern dan visi 45 dengan biaya berapapun. Karena kalau tidak ditempuh, kita bertanya, apa yang terjadi di 2045? Jika kita menerapkan transformasi revolusioner pendidikan selama 2 dekad ke depan, yakni 2045, kita akan melihat dan merasakan bahwa Indonesia berubah. Allahu Akbar. Berubah menjadi yang pertama, negara yang sejajar dengan kemajuan global. Itu yang pertama. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua,
masyarakatnya inovatif, berdaya saing, dan sejahtera. Hanya 20 tahun. Allahu Akbar. Yang ketiga, bangsa yang dipimpin oleh warga negara yang berpendidikan tinggi dan beretika. Luar biasa. Kita sebagai bangsa, apakah ikut berpartisipasi dengan negara? Ketika negara berteriak kepada kita, jawab, mau berpartisipasi? Apapun bentuknya yang diminta oleh negara, kita wajib sambut program ini kalau dilaksanakan oleh negara. Allahu Akbar walillahil hamd. Maha besar Allah dan segala puji kembali kepadanya. Inilah khutbah singkat Raya Kurban tahun ini. Mudah-mudahan dari uraian ini kita bisa jabarkan sehingga saudara-saudara bisa menikmati bacaan dalam buku, dibentuk tim untuk menyusunnya sehingga terjadi menyambung. Ini juga pelatihan. Khutbah ini materi pelatihan agar semua nyambung untuk menyambut negara yang sejajar dengan kemajuan global, masyarakat yang inovatif, berdaya saing dan sejahtera, bangsa yang dipimpin oleh warga negara yang berpendidikan tinggi. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudara, sebagai penutup, mari berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Semoga apa yang kita harapkan untuk diri kita dan pada negara terkabul jua adanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hadza wallahu yar'ana wa yakfaduna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka. 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 Assalamualaikum merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sehat Pak Faiz? Alhamdulillah sehat. Aduh, ini dari jam berapa sudah di Masjid Rahmatan Alamin? Karena kami bersama dengan seluruh anggota P3 KPI Oke. hari ini hadir bersama untuk ikut sholat berjamaah, yaitu sholat Idul Adha bersama dengan keluarga besar Az-Zaitun. Jadi kami mendampingi dari jam 6 pagi. Semua alhamdulillah sudah tiba di Masjid Rahmatan lil Alamin. Pak Faiz, bisa disampaikan lagi Pak Faiz, P3KPI itu kepanjangannya apa Pak Faiz? P3KPI yaitu Perkumpulan Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indonesia yang dibentuk oleh Syekh Az-Zaitun, digagas, dibentuk dan dinotariatkan. Ya, saya ingat betul tahun lalu P3KPI ikut menjadi panitia pendistribusian paket bakti kurban. Tahun ini bagaimana Pak Faiz? Untuk tahun ini tetap seluruh anggota P3KPI ikut bersama-sama untuk mendistribusikan daripada daging kurban, di mana untuk tahun ini yaitu sejumlah mustahik 1041 mustahik. 1041 mustahik. Ya, dari seluruh anggota P3KPI yang tersebar di beberapa kecamatan. Ada di Kecamatan Kroya, Kecamatan Gantar, Kecamatan Horglis. Ya, P3KPI itu tanda petik bekerja bersama dengan Mata Zaitun, betul ya? Ya, nah, betul. kemudian ketika saatnya Idul Adha atau mereka diberikan paket bakti kurban oleh Syekh Zaitun, yang sudah apa sih yang mereka sampaikan kepada Pak Faiz? Mereka terutama sangat berterima kasih kepada Syekh Az-Zaitun karena ini bukan kali pertama, tapi semenjak P3KPI tergabung tahun 2012 ini terus dilakukan dan P3KPI itu selalu ikut andil di dalamnya.
Assalamualaikum Merdeka. Merdeka. Ketua ya, ya. Ketua Ikamas. Ya. Ya, silakan sampaikan ketika sebagai Ketua Ikamas dan saat ini juga sebagai panitia ya. Ya, Panitia dan juga sebagai Ustadz Ustadz juga Di ya di Mahat Mahat Al-Zaitun. Al-Zaitun. Ya. Apa yang sesungguhnya Syekh Al-Zaitun sampaikan atau tunjuk ajar Syekh kepada Ikamas dan panitia Ustadz dalam momentum Idul Adha tahun ini? Ya, momentum Idul Adha tahun ini insya Allah tetap mengusung apa yang menjadi tema besar kita, yaitu adalah transformasi revolusioner pendidikan melalui atau dengan dibentuknya satu ekosistem pendidikan yang tidak terputus. Ya, Mahat Al-Zaitun adalah satu ekosistem pendidikan yang tidak terputus, di mana semua unsurnya terlibat sebagai pelaku didik. Semuanya bertanggung jawab sebagai pendidik, mendidik dan dididik. Itulah kita memaknai sebagai ikatan alumni, ya sebagai alumni, dan juga saya di sini juga sebagai guru memaknai itu semuanya apa yang ditunjuk ajarkan oleh Syekh Al-Zaitun mengenai ekosistem pendidikan yang tidak terputus.